Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sambil menunggu waktu berbuka, kami akan menyampaikan hadis yang ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari 3 perkara: as-sayyibu zani, wan nafsu binafsi, wat tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah. Yang pertama, as-sayyibu zani, orang yang sudah menikah, yang berzina. Yang kedua, an-nafsu binafsi, membunuh orang yang membunuh orang lain. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Ini maksudnya la yahillu qatluhu, tidak halal membunuhnya, tidak halal membunuh seorang muslim. Tentunya muslim di sini muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tidak halal membunuh muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian illa bi ihda salasin, kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibu zani. As-sayyibu zani, as-sayyib yakni alladzi jama'a fi nikahin sahih, orang yang telah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sahih. Sudah menikah kemudian sudah melakukan hubungan intim. Apabila orang yang sudah menikah dan melakukan hubungan intim berzina, sara mustahiqan lil qatli, maka menurut hukum Islam dia berhak untuk dibunuh. Dia berhak untuk dibunuh walaupun dia seorang muslim atau dia seorang muslimah. Adapun tata cara pembunuhannya nanti
dijelaskan oleh penulis. Sini kita merujuk kepada syarah Arba'in Nawawiyah li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, ai annahu idza qatala insanun insanan amdan qutila bihi bisyurutil ma'rufah. Apabila seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia harus dibunuh. Si pembunuh harus dibunuh, walaupun dia seorang muslim, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yakni bizalika al-murtad bi ayyi nau'in min anwa'i riddati. Jadi dia meninggalkan agamanya dengan melakukan kemurtadan dengan berbagai macamnya. Jadi seseorang itu bisa murtad dengan berbagai sebab, ya. Di antaranya seseorang bisa murtad karena i'tiqad, ya, karena keyakinan. Misalnya dia meyakini di sana ada sekutu yang lain selain Allah. Di sana ada sesembahan yang lain yang berhak disembah selain Allah. Kemudian juga seseorang bisa murtad disebabkan perkataan. Ya, dia mengucapkan kata-kata yang kufur. Misalnya menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seseorang juga bisa murtad disebabkan perbuatan. Misalnya ilqaul mushaf fi mahalli qadrin, membuang mushaf Al-Qur'an di tempat yang kotor. Ini juga perbuatan yang murtad. Atau sujud kepada berhala, atau melakukan perbuatan sihir. Kemudian seseorang juga bisa murtad disebabkan meninggalkan kewajiban. Misalnya dia meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji karena mengingkari kewajiban ibadah-ibadah ini. Meninggalkan sholat dengan meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Meninggalkan zakat, puasa atau haji dengan keyakinan bahwasanya ibadah-ibadah ini tidak wajib. Atau ya sebagian ulama berpendapat terkait dengan sholat, meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya, ini juga riddah, perbuatan murtad. Orang yang meninggalkan sholat walaupun tanpa mengingkari kewajibannya, ini juga termasuk perbuatan murtad yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam menurut sebagian ulama. Al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini penjelasan dari at-tariqu lidinihi. Orang yang murtad itu otomatis dia telah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan telah keluar dari jamaah kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Ini dalil haramnya ia menumpahkan darah seorang muslim. Jadi hukum asalnya haram menumpahkan darah seorang muslim. Wa hadza amrun mujma'un alaihi dalla alaihi alkitab wa sunnah wal ijma'. Ini adalah perkara yang disepakati
berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras bagi orang yang membunuh orang mukmin. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu azaban azima. Barang siapa membunuh satu orang mukminan, satu orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anah, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Ini membunuh satu orang mukmin, balasannya seperti ini. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang membunuh 2 orang muslim, 3 orang muslim? Dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nyawa orang muslim itu sangat berharga. Nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Nabi ingin menyampaikan beberapa hadis ya tentang betapa berharganya nyawa seorang muslim. Suatu ketika Ibnu Umar memandang Ka'bah, lalu Ibnu Umar berkata, "Ma'azamaki wa a'zama hurmatik, walal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi mink." Alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya kehormatanmu. Sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah dibandingkan kehormatanmu, dibandingkan kehormatan Ka'bah. Kehormatan satu orang mukmin lebih agung di sisi Allah dibandingkan kehormatan Ka'bah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya dalam hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh hilangnya dunia, hancurnya dunia di sisi Allah lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Hancurnya dunia, ya, hancurnya semua, hancurnya Masjid Pogung Raya, hancurnya Masjid Nabawi, ya, hancurnya Masjidil Haram dan seterusnya, hancurnya dunia. Itu lebih ringan di sisi Allah daripada ditumpahkannya darah seorang muslim. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara perkara sepele kemudian ada darah seorang muslim yang ditumpahkan. Perkara sepele, biasanya kita kalau lihat berita ya, gara-gara gara-gara nonton bola ya, ada nyawa yang melayang. Gara-gara tawuran ya, ada nyawa yang melayang. Dan seterusnya. Ya, seolah-olah nyawa manusia itu tidak ada harganya. Ingat, dosa membunuh satu orang mukmin itu dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlul muslim al-ma'sumud dam min a'zamiz dzunub. Membunuh seorang muslim yang darahnya tidak boleh ditumpahkan, min a'zamiz dzunub, termasuk dosa yang paling besar.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa-dosa besar, dosa pertama yang Allah sebutkan adalah setelah dosa syirik, dosa membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Dan orang-orang yang tidak menyembah sesembahan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang hak, dan juga tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jadi dosa besar setelah dosa syirik adalah dosa membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. Taib, ini jiwa seorang muslim. Jiwa seorang muslim. Bagaimana dengan jiwa ghairul muslim? Jiwa non muslim. Apakah jiwa non muslim boleh ditumpahkan? Anna ghairal muslim yahillu damuhu ma lam yakun muahadan aw musta'manan aw zimmiyan fa in kana kadzalika fadamuhu ma'sum. Adapun non muslim maka darahnya halal selama atau kecuali non muslim yang muahad, musta'man dan zimmiyan. Jadi orang kafir itu tidak hanya satu macam, orang kafir itu bermacam-macam. Orang kafir itu kalau kita bagi ada 4 macam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, dan ada kafir mu'ahad. Orang kafir yang boleh diperangi, yang boleh ditumpahkan darahnya adalah orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ini boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua, kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal dalam suatu kekuasaan negara Islam. Orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan Islam dan mereka mengikuti aturan-aturan negara Islam. Di antaranya membayar jizyah, bayar pajak. Ini tidak boleh dibunuh. Ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Yang ketiga, kafir musta'man, yaitu orang kafir yang berasal dari negeri kafir yang memerangi negeri kaum muslimin atau negeri Islam, akan tetapi dia datang meminta perlindungan atau jaminan keamanan kepada negeri Islam, kepada kaum muslimin. Maka orang kafir yang seperti ini juga tidak boleh dibunuh. Kafir musta'man. Kemudian yang keempat, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian damai antara negara mereka dengan negara Islam. Ini juga tidak boleh dibunuh. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, dan kata para ulama, inilah macam orang kafir yang paling banyak dijumpai di zaman ini. Orang kafir yang terkadang datang ke negara kita, atau hidup berdampingan dengan kita, ini adalah orang kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Dan di sana ada ancaman yang keras bagi orang yang membunuh orang kafir mu'ahad. Dalam hadis riwayat Bukhari,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ya, ini dalil tidak boleh membunuh orang kafir mu'ahad. Dan termasuk dalam hadis ini kata para ulama, kafir zimmi dan kafir musta'man. Kafir zimmi, kafir musta'man ini sama dengan kafir mu'ahad. Tidak boleh dibunuh. Siapa yang membunuh mereka, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang boleh dibunuh hanya kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini ada faedah yang Masya Allah, faedah yang sangat penting. Husnul ta'lim an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa bagusnya taklim yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pertama menyampaikan sesuatu secara global, kemudian beliau merinci. Dan ini kebiasaan Nabi. Nabi ketika menyampaikan hadis, beliau sampaikan secara global dulu, kemudian beliau merinci. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Beliau sebutkan secara global, kemudian beliau merinci. Yang pertama, as-sayyibu zani, yang kedua an-nafsu binafsi, yang ketiga at-tariku lidini al-mufariku lil jamaah. Ya, karena kalau kita menyampaikan sesuatu secara global, itu akan diingat oleh pendengar. Kemudian setelah itu pendengar akan rindu ingin mengetahui rinciannya. Apa rinciannya sesudah itu? Kemudian disampaikan rinciannya, lebih mudah untuk diingat. Terkadang para jamaah ketika Nabi menyampaikan sesuatu, Nabi juga menyampaikan dengan dengan bentuk pertanyaan. Nabi sampaikan dengan bentuk pertanyaan. Misalnya Nabi bersabda, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat berkata, orang yang bangkrut menurut kami orang yang tidak punya harta dan tidak punya tidak punya dirham, tidak punya dinar. Kemudian Nabi menjelaskan. Nabi juga pernah ketika mengajarkan Mu'ad bin Jabal, Nabi bertanya, "Atadaruna ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apakah hak Allah atas hamba dan apa hak hamba yang akan dibalas oleh Allah? Jadi metode mengajar dengan tanya jawab ini metode yang sangat bagus ya, metode nabawi. Ya, kita kalau nanya biasanya orang ikut kajian ya, atau orang yang belajar di kelas, kalau dia ditanya oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh dosennya, maka dia langsung perhatian. Yang awalnya dia ngantuk ya, karena ditanya dia jadi tidak ngantuk. Dan temannya yang tadi awalnya ngantuk nggak jadi ngantuk karena takut ditanya, untuk menarik perhatian. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi darah orang muslim tidak boleh ditumpahkan. Ini hukum asalnya. Kecuali karena 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibu zani. As-sayyibu zani, orang menikah, orang yang sudah menikah yang berzina.
orang yang sudah menikah yang berzina, maka dia boleh dibunuh. Ini menurut hukum Islam. Dia dibunuh dengan cara dirajam. Ya, dengan cara dirajam, yakni dilempari dengan batu-batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sampai dia mati. Kalau seandainya orang yang berzina itu belum menikah, maka dia tidak dirajam, ya, akan tetapi dia dicambuk, ya, dihukum cambuk, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya, kata para ulama, orang yang sudah nikah namun dia belum melakukan hubungan intim dengan istrinya, belum sempat melakukan hubungan intim dengan istrinya, dia belum sentuh istrinya, kemudian dia berzina, maka orang seperti ini, ya, dihukum dengan dicambuk, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya, walaupun dia sudah menikah, tapi dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berzina, maka hukumnya sama seperti orang yang belum menikah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun penetapan, ya, hukuman bagi pezina itu bisa dilaksanakan dengan 4 orang saksi, ya, persaksian 4 orang laki-laki yang adil. Jadi ada 4 orang laki-laki, mereka melihat laki-laki dan perempuan berzina, dan mereka betul-betul melihat, ya, kemaluan laki-laki masuk di kemaluan perempuan. Nah, mereka kemudian melapor. 4 orang saksi laki-laki yang adil, harus 4 orang, dan semuanya melihat. Kalau seandainya yang beri kesaksian hanya 3 orang, maka kesaksiannya ditolak, tidak diterima. Kalau yang memberikan kesaksian 4 orang tapi salah satunya tidak melihat, maka persaksian mereka juga ditolak. Dan bukan hanya ditolak, bahkan mereka ini yang ngasih persaksian, mereka dihukum dengan dicambuk, ya, 80 kali. Bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 4. Memang agak sulit, ya, dan dalam sejarah belum pernah ada penegakan hukum zina dengan persaksian. Belum ada. Bahkan di zaman Nabi enggak ada. Yang pernah ada itu karena pengakuan pelakunya. Ya, dia mengaku dia telah berzina, kemudian dia dihukum. Adapun persaksian 4 orang ini belum pernah ada, karena memang sulit sekali. Dan ini harus lihat langsung, bukan lihat video, ya. Kalau lihat lewat video, ya, udah ada videonya, ada rekamannya, itu tidak diterima, harus ngelihat langsung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, ya, walam yasbut zina bitariqis syahadah min fajril Islam ila waqtihi wa inna ma sabata bitariqil iqrar lianna syahadata sa'batun. Penetapan zina tidak pernah terjadi berdasarkan persaksian sejak awal Islam hingga zaman ini, hingga zaman beliau, zaman Ibnu Taimiyah. Akan tetapi ditetapkan berdasarkan pengakuan. Hal ini karena persaksian zina adalah persaksian yang sa'batun, yang sulit, ya. 4 orang laki-laki, dan keempat-empatnya ini melihat langsung perzinahan, melihat kemaluan laki-laki masuk dalam kemaluan perempuan.
Taib, kalau seandainya ya terjadi ya, misalnya ada 4 orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian dan mereka melihat langsung, maka pelaku zina dihukum. Atau pelaku zina dia mengaku dia telah berzina, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hukuman bagi pezina, ya, walaupun dia muslim atau muslimah, kalau dia berzina maka boleh ditumpahkan darahnya, boleh dibunuh. Dan yang membunuh ya tentunya yang mengeksekusi siapa? Yang mengeksekusi adalah pemerintah, ya, bukan sembarang orang. Pemerintah atau wakil dari pemerintah. Bukan rakyat biasa, ya, tetangga antum berzina terus antum rajam dia, ya, tidak boleh, ya. Ini hak pemerintah. Kemudian di sana ada dosa-dosa yang lain yang hukumnya sama seperti zina, seperti al-liwat, ya, seperti perbuatan homoseksual, ya, ini sama seperti zina, bahkan ini lebih parah, lebih buruk. Dan para ulama mereka berbeda pendapat, ya, apakah orang yang melakukan homoseksual ini dia dihukum seperti hukum pezina, artinya dia dirajam, ya, ataukah dihukum dengan hukuman yang lain. Intinya para ulama sepakat orang yang melakukan homoseksual dia dibunuh, baik dia sudah menikah atau belum menikah, dia dibunuh. Ada yang mengatakan dia dibunuh dengan cara dibakar, ya, ini agak ekstrim ini, ya. Waruya hazaan Abi Bakar radhiyallahu anhu, pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, pelaku homoseksual dibakar li sanaati amalihima, karena buruknya, ya, perbuatan homoseksual. Makanya keduanya disiksa dengan siksaan yang berat, yaitu dibakar dengan api. Nah, sebagian yang lain berpendapat pelaku homoseksual dihukum dengan cara dirajam, seperti hukuman bagi pezina yang sudah menikah. Kemudian sebagian yang lain berpendapat, ya, dia dibawa ke tempat yang tinggi, kemudian dia dibuang, ya, dilempar, dan setelah itu dihujani dengan batu, ya, dilempari dengan batu sampai dia mati. Tapi ini kita bicara tentang hukum Islam, ya, hukum Islamnya seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, ini perbuatan homoseksual, maka bunuhlah al-fa'il dan maf'ul bihnya. Bunuhlah pelakunya dan objeknya. Bunuh dua-duanya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang sama seperti zina, ya, ini pelakunya dibunuh, orang yang menikah dengan mahramnya, orang yang menikah dengan mahramnya. Ya, ini incest, ya. Kita lihat hadisnya. Dari Al-Barra, ia berkata, laqitu ammi wa ma'ahu ar-rayatu. Aku bertemu dengan pamanku, ketika itu dia sedang membawa bendera. Faqultu aina turid? Aku bertanya, engkau mau kemana? Qal, kata pamanku, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin tazawwaja imra'ata abihi ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya
sepeninggal bapaknya. Setelah bapaknya meninggal, kemudian ya itu mantan istri bapaknya dinikahi oleh anaknya. An adrib unuqahu, ya aku diutus untuk memenggal lehernya dan mengambil hartanya. Kemudian juga yang semakna dengan zina, ya, yang hukumannya sama seperti zina, hukum orang yang menyetubuhi hewan. Ya, hukum orang yang menyetubuhi hewan. Nabi bersabda, "Man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu wa qatulul bahimah." Barang siapa yang menyetubuhi hewan, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan tersebut. Ini hadis hasan sahih riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, jadi ya kalau kita orang yang normal ya, kita kadang kaget ya baca hadis-hadis seperti ini. Apakah ada orang yang menyetubuhi hewan? Ada ya. Jadi sebagian orang mereka ingin cari fantasi, mereka tidak puas ya berhubungan dengan manusia, akhirnya mereka berhubungan dengan hewan. Waliyazubillah. Taib ini yang pertama yang boleh dibunuh. Ya. Orang yang melakukan perbuatan zina dan juga perbuatan-perbuatan yang semisal dengan zina. Kemudian yang kedua yang boleh dibunuh an-nafsu binafsi. An-nafsu binafsi, orang yang membunuh orang lain, maka dia harus dibunuh. Dan membunuh sini maksudnya membunuh dengan sengaja. Dia membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia harus dibunuh. Adapun kalau dia tidak sengaja membunuhnya, maka dia tidak dibunuh ya, tapi dia harus bayar ganti rugi. Dia harus bayar ganti rugi, karena pembunuhan dalam Islam itu ada 3 macam ya. Ada pembunuhan yang sengaja, ya, ada pembunuhan yang tidak sengaja, dan ada pembunuhan yang seperti sengaja. Ya, syibhul amdi, pembunuhan yang seperti sengaja. Jadi ketika seseorang bertengkar dengan temannya, ya, berkelahi, kemudian dia ambil alat-alat yang umumnya tidak bisa dipakai untuk membunuh. Misalnya dia ambil lidi ya, dia ambil sapu lidi, terus dia pukul itu temannya, kemudian temannya meninggal. Ini pembunuhan yang seperti sengaja. Ini pun tidak dikisos ya, pelakunya tidak dibunuh, tapi dia harus membayar diat, membayar ganti rugi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukum kisos, dan sebenarnya dengan menerapkan hukum kisos ya, dengan menerapkan hukum kisos, maka banyak nyawa yang terjaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Surat Al-Baqarah ayat 179. Dan dalam kisos itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Jadi dalam kisos, kalau kita menerapkan hukum kisos, maka ada kehidupan, banyak nyawa akan terjaga. Ketika seseorang hendak membunuh orang lain, dia ingin bunuh orang lain, dia jadi berpikir, waduh, kalau saya bunuh orang lain, saya akan dibunuh. Akhirnya tidak jadi membunuh. Tapi kalau diganti dengan hukuman yang lain, maka dia dengan mudah membunuh orang lain. Paling nanti di penjara, kemudian juga ya nanti ada remisi, ada pengurangan. Jadi nggak ada ketakutan ya. Orang dengan gampangnya membunuh orang lain. Dan ini bisa dilihat ya, kita bisa lihat di negara-negara yang menerapkan hukum Islam ya, hukum kisos, di sana kejahatan pembunuhan itu sangat sangat minim. Sangat minim. Taib, kemudian yang berikutnya
ya yang boleh dibunuh, at-tariku lidini, ini yang ketiga ya, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Orang yang murtad. Orang yang murtad dia dibunuh. Jadi dalam hukum Islam membedakan antara orang kafir yang asli, memang dia aslinya orang kafir, dengan orang yang awalnya masuk Islam kemudian kafir dia. Dibedakan hukumnya. Orang yang awalnya Islam kemudian kafir dihukum dengan dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtulu." Siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah dia. Taib, apakah orang yang murtad dia langsung dibunuh ataukah dia disuruh bertobat dulu? Ini ada khilaf di antara para ulama, ya. Ada yang mengatakan dia langsung dibunuh berdasarkan sabda Nabi, "Man baddala dinahu faqtulu." Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Di sini Nabi tidak sebut maka suruhlah dia bertobat, kalau dia tidak mau bertobat baru dibunuh. Nabi langsung mengatakan faqtulu, langsung dibunuh. Sementara sebagian yang lain berpendapat dia disuruh bertobat dulu, ya, selama 3 hari dikasih waktu, ya, untuk bertobat. Kalau dia bertobat maka dia tidak jadi dibunuh. Tapi kalau dia tidak bertobat maka dia dibunuh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang benar ya semuanya kembali kepada ijtihad hakim. Ya, ijtihad hakim. Kalau hakim melihat ada maslahat dia dikasih waktu untuk bertobat, maka dia dikasih waktu untuk bertobat. Kalau ada maslahatnya. Ya, tapi kalau tidak ada maslahatnya maka dia langsung dibunuh. Ya, karena memang orang yang murtad itu macam-macam ya. Ada orang yang murtad memang dia memang sudah mau bertobat ya. Ada orang murtad yang dia masih ingin bertobat. Kalau dikasih waktu dia bertobat. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab murtad ya. Ini banyak sekali penyebab kemurtadan. Jadi seseorang, tadi sudah kita singgung, seseorang bisa murtad dengan keyakinan dia bisa murtad dengan perkataannya. Seperti perkataan seseorang berkata, "Saya muslim, tapi saya tidak percaya, saya tidak yakin bahwasanya mengamalkan syariat Islam itu wajib." Ini perkataan yang murtad, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, termasuk pembatal Islam, seseorang meyakini dia tidak wajib mengamalkan syariat Nabi Muhammad sebagaimana Khidir, ya, dia berdalil sebagaimana Khidir tidak melaksanakan syariat Musa. Jadi saya tidak perlu melaksanakan syariat Nabi Muhammad sebagaimana Khidir dia tidak melaksanakan syariat Musa. Tentu ini pernyataan yang batil karena Nabi Musa memang tidak diutus kepada Khidir, sehingga Khidir tidak punya kewajiban untuk ikut syariat Musa. Adapun seluruh manusia, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, semua manusia. Maka wajib bagi seluruh manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan syariatnya. Kalau tidak kafir. Kalau tidak kafir. Kemudian juga orang bisa murtad dengan perbuatannya. Tadi sudah kita contohkan seperti membuang mushaf ke tempat yang kotor, ya, tempat sampah misalnya. Ini perbuatan yang murtad. Dan seseorang juga ya bisa murtad dengan perbuatan sihir, ya, sihir termasuk batal Islam, berbuat sihir. Kemudian orang yang bisa murtad disebabkan syak, ya, keraguan, ragu-ragu. Kufur syak, kufur karena keraguan. Ingat akidah ya para jamaah, akidah itu tidak boleh ada padanya sedikit keraguan, enggak boleh. Kalau ada padanya sedikit keraguan maka akidahnya batal, akidahnya tidak sah. Misalnya ya, kalau kita ditanya, apa antum percaya surga dan neraka itu ada?
Iya, saya yakin 100% surga dan neraka itu ada. Tapi kalau ada orang ditanya, kamu percaya dengan surga dan neraka? Terus dia jawab, kemungkinan besar surga dan neraka itu ada. Nah, ini tidak boleh. Masih ada sedikit keraguan. Kemungkinan besar surga dan neraka itu ada. Ini ya bisa batal akidahnya karena masih ada keraguan padanya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini barangkali yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi sekali lagi, hukum asal menumpahkan darah seorang muslim itu haram, ya, tidak boleh kecuali kalau ada alasan yang hak. Alasannya hak, ya, seperti dia berzina, ya, sudah nikah kemudian berzina, atau dia membunuh orang, ya, atau dia murtad, dan tentunya di sana ada sebab-sebab yang lain, ya, yang membolehkan seorang muslim ditumpahkan darahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.